Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan karena masih banyak juga pertanyaan yang belum kita jawab dan kita lihat dari siapa saja pertanyaannya seperti apa. Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada Mas Ansori. Bang, lele saya sudah berumur 25 hari, waktu tebar bibit 46. Nah, sekarang ada lele yang sebesar jempol. Kira-kira ada 10 ekor. Pertanyaannya, perlu disortir enggak ikannya yang besar itu? Dan cara bagaimana kalau harus disortir, takut ikan yang kecil stres. Jadi begini, kalau misalkan perbedaannya terlalu jauh, itu tetap harus disortir. Meskipun belum masa panen. Karena sebenarnya kebanyakan cara saya itu kan kalau pembesaran nggak melakukan sortir sampai panen, kecuali pas panen baru sortir. Tapi kalau perbedaannya sangat kontras, tetap harus disortir karena yang kecil kasihan seperti itu. Terus gimana cara sortirnya? Memang mau tidak mau tetap kita harus sortir seperti biasa. Airnya kita pindahkan atau kita buang. Yang penting kita panggil apa namanya? 100% sortir lah seperti umumnya sortir. Mau pakai bak, gradingan yang kecil ataupun yang besar, ataupun mau pakai trais, ataupun mau pakai blong, ataupun mau pakai ya terserah sesuai kemampuan ataupun alat apa adanya, itu terserah masing-masing kebiasaannya seperti apa, tapi yang jelas harus disortir kalau ikan terlihat kontras perbedaannya seperti itu. Terus takut stres yang kecil. Justru kalau nggak disortir, ini stresnya jangka panjang. Karena yang kecil itu akan merasa terancam. Dan yang kecil itu nggak mampu bersaing untuk berebut makanan. Seperti itu. Justru itu stres jangka panjang. Yang kecil akan makin lambat untuk besar. Dan yang besar itu akan dominan lebih cepat besar lagi. Lebih menguasai seperti itu. Jadi saran saya Mas Ansori ini tetap harus disortir. Meskipun usianya masih dini, paling tidak kalau disortirnya secara akurat, nanti pas panen kita nggak sortir lagi. Ukuran ikan itu sudah merata. Jadi kita tinggal mau panen yang mana nih? Yang bak yang ini kita panen, nggak sortir lagi karena udah rata seperti itu. Terus kalau penyebabnya, emang kenapa bisa nggak jadi rata? Karena di sini disebut ukuran tebar itu 45. Memang resikonya begitu. Kalau tebar terlalu kecil, memang ukurannya nggak seragam. Seperti itu. Saya sendiri yang ada di fitur gabung, saya buatkan video tutorial, itu saya tebar 45. Dan rencana panennya kemungkinan sampai 3 kali. Bahkan kalau mau sampai betul-betul habis, karena saya biasanya kan sampai betul-betul habis, itu bisa sampai 4 kali. Meskipun selisih waktunya itu cuma 1 minggu seperti itu. Tapi itu bisa sampai 4 kali panen. Mananya 4 minggu seperti itu, sampai habis dari panen pertama. Misalkan panen pertama usia 5 minggu atau 6 minggu. Setelah 1 minggu kita panen lagi, kita panen lagi, kita panen lagi. Dan keseluruhan itu bisa sampai 9 minggu. Seperti itu. Meskipun kebanyakan yang kalau misalkan tebarnya ukuran 78, biasanya 8 minggu itu sudah panen habis biasanya. Oke, jadi saran saya lakukan sortir. Dan ada pertanyaan yang sebelumnya Mas Ansori yang belum saya jawab, yaitu pertanyaan dari mungkin di video terpisah pertanyaannya, tapi sekalian saya mau jawab di sini, yaitu tebar 5.500 ekor dengan kematian yang 10%, itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kintal? Kalau yang itu biasanya lebih kepada size panen.
Kalau untuk saya sendiri, untuk jual saya sendiri ke customer saya di sini, untuk pecel lele, bukan ke pasar lah istilahnya. Bukan ke pasar untuk, maksudnya begini, dalam artian pasar itu maksud saya ke agen-agen. Agen kan untuk dijual lagi ke pasar-pasar kecil dan dijual lagi nanti ke customer akhir atau ke pecel lele, ke warteg dan lain sebagainya seperti itu. Kalau yang untuk saya kan langsung ke warteg, ke pecel lele, dan ke masyarakat. Itu saya ambil size 67 1 kilo. Dan kalau kita pakai size 67, maknanya untuk 1 kintal itu cuman 700 ekor, paling 720 ekor untuk 1 kintal. Dan di situ sahabat bisa simulasikan. Ikan 7.000 ekor saja, 7.500 misalkan, itu bisa sampai 1 ton. Tapi enggak sekaligus panennya, parsial, beberapa kali panen. Enggak misalkan tebar 7.500 sekali angkat 1 ton, enggak mungkin. Karena ukurannya tetap meskipun tebarnya 78, tetap itu ada hukum alam. Lele itu enggak bisa rata seperti pancong lah bahasanya. Seperti kue-kue cetak, nggak bisa. Tetap aja nanti masa panen itu ada ukuran 67, ada ukuran 78, ada ukuran 89. Tinggal kita mau ambil size yang mana. Kalau misalkan Mas Ansori ini misalkan tebar 5.500 dan kematian 10%, dapatnya berapa kintal? Kalau misalkan Mas Ansori ini panennya di angka 9-10 ekor per kilo, itu paling 5 kintal. Paling 5 kintal, kurang lebih 5 kintal lah seperti itu. Kalau tebar 5.500. Tapi kalau panennya di angka 67, itu bisa 7 sampai 8 kintal seperti itu. Itulah perbedaannya. Jadi itu enggak mutlak, itu apa kita panggil? Jadi opsional, itu lebih menyesuaikan ke pasaran seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan jawaban yang itu enggak mesti, itu tergantung ukuran berapa kita panen seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Ansori. Oke, pertanyaan berikutnya ini masih dari Mas Ansori. Pak Ling, saya pernah memelihara ikan lele di belakang rumah di Comberan. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, gede-gede, sehat, walau saya pernah kasih pakan dan perawatan yang baik. Tapi ketika saya memelihara ikan dalam kolam bulat dan rawat serta memberi pakan yang bergizi dan lain-lain, masih banyak yang mati, yang muntah, yang menggantung, dan lain-lain. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Saya kasih gambaran simulasi seperti ini. Mas Ansori ini dulu pernah melakukan tebar lele di belakang rumah di Comberan lah istilahnya. Dengan jumlah sedikit, pemberian pakan pun enggak begitu intensif, enggak begitu apa namanya, diperhatikan lah istilahnya. Tapi pertumbuhannya baik dan ikannya pun sehat-sehat. Tapi begitu mau dibisniskan secara komersil, mau betul-betul budidaya di kolam bundar, banyak masalah. Sudah muntah lah, sudah menggantung lah, matilah, inilah, itulah, dan itulah. Itu bukan terjadi di lele saja, di ikan apapun, bahkan di sektor apapun. Contoh saya kasih gambaran. Saya dulu semasa belajar berkebun, bahkan sampai sekarang pun, mungkin kalau sahabat pernah lihat setiap konten saya di belakang rumah, sahabat kan bisa lihat tanaman-tanaman saya di belakang rumah. Kayak cabai, terong, tomat, kacang panjang, ada siput atau petola, ada pokoknya banyak. Lengkap lah, jenis-jenis sayuran itu lengkap.
bahkan cesin pun ada berapa jenis cesin sawi, itu ada beberapa jenis. Kalau itu lebih kepada tanaman yang hobi sekaligus yang dianggap apa namanya, bahan pangan lah. Lain halnya dengan kayak tanaman di depan rumah. Kalau di depan rumah kan ini lebih ke hobi pool, lebih ke apa namanya, mempercantik lah untuk pandangan kita, dan nggak bisa dikonsumsi. Semua bunga-bunga ini hanya untuk dipandang saja, tapi kalau untuk di belakang rumah itu lebih kepada sayuran untuk dikonsumsi. Dan itu semuanya 100% organik, nggak ada kimia. Dari medianya, dari pupuk, dan lain sebagainya. Tapi saya bukan mau berbicara itu. Yang jelas begini, dikala saya tanam cabai 1, 2, sampai 10 pohon misalkan, atau 50 pohon di belakang rumah, tanpa ada perawatan yang intens, itu hasilnya nggak habis-habis, tahunan sahabat. Percaya nggak? Saya itu punya tanaman cabai dari tahun ke tahun, itu nggak habis, nggak mati, nggak ada penyakit, nggak ada macam-macam, nggak ada. Tiap hari diambil, bikin sambal, bahkan ya sewaktu-waktu kadang ada sanak keluarga tetangga gitu kan yang lagi tanggung, terus minta ambil, kita sama-sama ambil lah, seperti itu. Jadi itu nggak habis, termasuk sawi, cesin, termasuk dan apa namanya, sayuran-sayuran yang lainnya, itu bisa dikatakan cukup lah, cukup, kita nggak perlu beli sayuran, seperti itu. Cuman dikala saya komersilkan, pernah belum lama lah, baru beberapa tahun, mungkin ada 6-7 tahun yang lalu, saya mau coba-coba bisnis sampingan lah istilahnya. Saya berkebun dan saya sediakan lahan kurang lebih ada 1 hektar, dan di situ saya tanam pria. Di belakang rumah pun saya ada tanam pria seperti itu. Dan di situ saya tanam siput atau ketolak, dan di situ saya tanam cabai juga. Dan sahabat tahu, semuanya bermasalah. Prianya buahnya suka busuk, ada lalat buah. Mananya itu harus intens disemprot, dirawat menggunakan kimia atau menggunakan pestisida. Petolak pun sama, cabai pun sama, sudah ada kutu trip lagi, sudah ada namanya layu fusarium lagi, sudah ada yang namanya penyakit antraknos lagi, karat lagi, dan lain sebagainya, dan banyak penyakit, banyak jenis penyakit seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Kalau kita sedikit, seolah-olah kita dikasih tuak manis, seolah-olah lah, tapi sebenarnya bukan begitu. Itu nggak ada masalah, penyakit dan lain sebagainya itu meskipun ada, itu mudah mengendalikannya. Tapi dikala kita komersil dalam skala besar mau berbisnis, itu bukan main. Ada SOP-nya yang harus diikuti, yang harus dilakukan, seperti itu. Mananya kenapa saya mencoba itu, karena pikirannya sama seperti Mas Ansori ini. Jadi pemikiran saya punya tanaman cabai di belakang rumah 30 pohon, hampir 40-an, 1 tahun gak habis loh. Ambil tiap hari, 1 tahun gak habis. Dan itu gak ada modalnya istilahnya. Gak ada modal. Kadang-kadang paling kalau musim kemarau, kita siram pakai air lele, kita siram tiap hari. Dan itu gak bermodal. Seperti itu. Mungkin salah satunya itulah, salah satunya. Ada nutrisi-nutrisi yang dihasilkan dari air budidaya lele itu. Karena di situ mungkin ada nutrisi makro atau yang mikro, primer ataupun sekunder, dan di situ lengkap. Cuman kesimpulannya, pemikiran saya waktu itu, kalau saya punya cabai 1 hektar saja, seperti ini nih, seperti di belakang rumah saya,
satu kali ambil saya bisa kaya tuh. Pemikiran saya. Satu kali petikan saya bisa beli mobil seperti itu. Itulah pemikiran saya. Jadi saya cobalah. Dan setelah begitu saya coba bisnis, skala bisnis lah. Saya punya karyawan 8 orang masa itu, bahasanya anak buah lah yang mengerjakan 8 orang. Saya gaji tiap bulan. Dan akhirnya dalam bisnis itu saya terjerat punya hutang banyak. Karena jangankan untung, modal pun nggak kembali. Modal pun nggak kembali, jangankan untung. Apa namanya? Untuk gaji pekerja pun itu nggak bisa terbayar dari hasilnya, nggak bisa. Sampai segitunya. Meskipun itu satu segmen, karena ada di segmen-segmen sebelumnya belasan tahun juga saya, karena waktu di Malaysia dulu memang saya paralel pertanian dengan perikanan itu, paralel lah, berjalan bersamaan, dan di situ saya cukup lama. Dan kenapa saya di Indonesia mencoba cara itu, karena saya rasa saya di luar negeri saya melakukan cara itu dan berhasil, dan ternyata di sini saya gagal. Untuk di sektor pertanian di sini saya gagal. Tapi bukan dalam arti nggak penasaran. Saya pun nanti kalau udah punya modal, saya mau coba lagi. Saya masih penasaran seperti itu. Kenapa saya di sini nggak bisa, di sana saya bisa, seperti itu. Jadi memang saya mau coba lagi. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan Mas Ansori ini saya lebih menceritakan pengalaman saya. Sebenarnya itu hal yang wajar, hal yang biasa. Bukan Mas Ansori saja, bukan saya saja, banyak orang di luaran saya yang berpikiran begitu dan melakukan hal yang seperti itu. Berarti di situ kita harus ada proteksi. Dikala kita kapasitas sedikit, kita berhasil, dan kalau kita mau berbisnis, tetap itu harus ada planning, ada SOP-nya seperti itu. Ada step by step-nya, tahapan-tahapan yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan secara intens seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir untuk video yang ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.